Putri Dwi Wulandari dengan NIM 190102537. Saya Cerni Samadayanti dengan NIM 19010250095. Saya Indari Lestari dengan NIM 19010254423. Saya Rika Nugrahani dengan NIM 19010252555. Saya Febri Rahman dengan NIM 190102583. Saya Dini Rizka dengan NIM 19010253999. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi IPA yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, dan merespon perubahan diri dan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, memerlukan makanan. Untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Yang kedua itu bergerak. Kamu dapat berjalan, menggerakkan semua anggota, bahkan bisa berenang. Ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup memperoleh keturunan. Nah, yang keempat itu bernapas. Bernapas itu cara kita untuk menghirup udara segar. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan selanjutnya ada pergolongan makhluk hidup hewan yang akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke penggolongan hewan. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidupnya di laut, contohnya ikan hiu, paus, dan lumba-lumba. Lalu ada hewan yang hidupnya di sungai, contohnya udang dan kepiting. Kemudian ada hewan yang hidupnya di hutan, contohnya kera. Lalu ada juga hewan yang hidupnya di padang rumput, contohnya harimau, gajah, dan rusa. Nah, selanjutnya kita ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan, ada hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut herbivora. Nah, contoh hewan pemakan tumbuhan ini ada kambing, sapi, dan domba. Lalu selanjutnya ke pemakan daging, hewan pemakan daging yang disebut karnivora. Nah, contoh hewan pemakan daging ini ada serigala, singa, dan buaya. Lalu ada hewan pemakan tumbuhan dan daging atau yang disebut omnivora. Contoh dari hewan pemakan tumbuhan dan daging ini ada ayam, tikus, dan monyet. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan cara gerak. Berdasarkan cara geraknya, ada hewan yang berjalan dan berlari, yaitu menggunakan kakinya untuk berjalan dan juga berlari. Contohnya, kucing, sapi, dan kambing. Lalu ada hewan yang bergerak dengan cara melompat, contohnya kanguru, katak, dan kutu. Lalu ada juga hewan yang cara geraknya dengan berenang, contohnya ada ikan, cumi, singa laut. Lalu ada juga hewan yang cara geraknya dengan terbang, contohnya ada elang, kakak tua. Nah, ada juga nih hewan yang cara geraknya dengan melata, contohnya ada ular, cacing, dan siput. Macam-macam penutup tubuh pada hewan. Berdasarkan penutup tubuhnya, penutup tubuh hewan dapat berupa: pertama, ada bulu; yang kedua, ada fisik; yang ketiga, ada rambut; yang keempat, ada zat kitin; kelima, ada kulit tanduk; dan yang terakhir, ada cangkang. Keenam penutup tubuh ini akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada hewan berbulu. Nah, hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah jenis unggas. Contoh dari unggas antara lain, pertama ada bebek, yang kedua ada burung, yang ketiga ada ayam. Selanjutnya yaitu hewan bersisik. Nah, hewan bersisik adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh sisik. Contoh dari hewan ini yaitu ikan. Yang ketiga ada hewan berambut. Nah, ternyata tidak hanya manusia yang memiliki rambut, hewan pun juga memiliki rambut. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh rambut adalah hewan menyusui. Hewan ini disebut juga mamalia. Contoh dari hewan mamalia adalah kucing, kelinci, tikus, dan masih banyak contoh-contoh hewan berambut yang lainnya. Dan keempat, ada hewan berlapis kitin. Jadi, kitin adalah zat tanduk setengah bening, terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Contoh dari hewan yang berlapis kitin yaitu pertama ada kalajengking, kedua ada udang, nah dan yang ketiga ada kumbang, kelima ada hewan berkulit tanduk. Tubuh hewan melata ini juga dilapisi oleh sisik, namun bahan sisik
mereka berbeda dengan fisik ikan. Fisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Contoh dari hewan berkulit tanduk antara lain, yang pertama ada ular, yang kedua ada kadal, dan yang ketiga ada buaya, dan yang terakhir yaitu hewan bercangkang. Beberapa jenis hewan tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Cangkang hewan tersebut terbuat dari zat kapur, contohnya kerang. Selanjutnya ada siput. Itu adalah macam-macam penutup tubuh pada hewan. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak mempunyai daun telinga dan tidak juga menyusui. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur yaitu ayam, bebek. Yang kedua ada vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Nah, ciri-ciri hewan ini yaitu memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan adalah sapi, kambing, domba. Dan yang ketiga ada hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak. Jadi, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, buaya. Selanjutnya ada penggolongan tumbuhan. Yang pertama berdasarkan biji. Tumbuhan berdasarkan biji dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka itu kayak gimana sih Bu ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu bijinya bisa langsung kita lihat atau bisa kita amati langsung. Nah, contohnya ada pakis, ada melinjo. Selanjutnya yang kedua ada tumbuhan biji tertutup. Ciri-cirinya apa sih Bu kalau biji tertutup? Bijinya itu tidak bisa dilihat karena ditutupi oleh daging ibuannya. Contohnya ada mangga, ada alpukat, dan ada durian. Selain itu, ada juga tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil dan monokotil itu kayak gimana sih Bu? Nah, tumbuhan monokotil itu berkeping satu. Contohnya kelapa, jagung, padi. Nah, tumbuhan dikotil itu berkeping 2. Nah, contohnya apa sih Bu yang kayak gimana? Contohnya itu jambu. Selanjutnya penggolongan tumbuhan berdasarkan dengan daun. Nah, tumbuhan ini dibedakan berdasarkan dengan bentuk tulang daunnya. Bentuknya itu ada yang menyirip, menjari, dan juga ada yang sejajar. Selanjutnya kita akan menggolongkan berdasarkan dengan bunga. Nah, di bunga ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bunga yang memiliki kelipatan mahkotanya sebanyak 3, yaitu contohnya ada pada kelapa dan juga jagung. Nah, yang kedua yaitu ada bunga yang memiliki mahkota 4-5 kelipatannya. Contohnya apa? Contohnya pada kacang tanah dan juga mangga. Selanjutnya kita akan menggolongkan berdasarkan dengan akarnya. Akar ini dibagi menjadi 2, yaitu ada akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut ini memiliki ciri akar yang berukuran kecil namun memiliki jumlah yang banyak, dan akar ini juga bentuknya seperti serabut. Nah, contohnya ada pada akar jagung dan juga padi. Nah, selanjutnya ada akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki ciri akar yang besar dan tumbuh memanjang ke dalam tanah.
Dari akar tunggal ini tumbuh akar-akar kecil yang jumlahnya juga banyak. Contohnya ada pada akar mangga dan juga jeruk. Ada juga pada jambu. Yang kelima, berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, hidup di darat, contohnya seperti jambu, jeruk, dan apel. Yang kedua, hidup di air, contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Yang keenam, berdasarkan bentuk batang, batang berkayu atau berkambium. Tumbuhan yang memiliki kambium atau batangnya berkayu, contohnya seperti nangka, jambu, dan mangga. Batang basah, tumbuhan yang batangnya licin seperti pada batang bayam, pisang, dan kangkung. Batang rumput, tumbuhan yang ada rumput atau bulu-bulu halus, contohnya seperti pada batang jagung, bambu, dan padi.